Dari pemilik atau owner dari PO NPM ini mengatakan bahwa ini adalah unit Sultan Class yang limited edition ya teman-teman. Kenapa dibilang limited edition? Karena dari body livery-nya ini kembali ke livery tahun 90-an. Karena kalau kita lihat ini memang khusus untuk bagian bawahnya, ini memang kayak ada pirnya ya, jadi nanti bisa naik turun di menggunakan tombol ini. Senantiasa terdepan bersama karoseri Adi Putro, dan jangan lupa apapun sasisnya, ingat karoserinya tetap Adi Putro. Halo, selamat siang teman-teman Adi Putro Lovers. Kembali dalam channel YouTube Garasi Bus Adi Putro. Hari ini akan ada lagi rilisan ya, 2 unit milik PO asal kota Padang Panjang ya, tepatnya di Minangkabau, Sumatera Barat teman-teman. Jadi bus ini cukup fenomenal sekali, yaitu PO Legend yang PO tertua yang ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi PO ini berdiri di tahun 1937 teman-teman. Nah, jadi cukup tua sekali umurnya dan masih eksis sampai saat ini teman-teman. Nah, lagi kita akan masuk ke gedung finishing utama ya. Kita akan lihat persiapannya seperti apa dan sampai di mana teman-teman. Nah, ini yang di depan kita ini ada kiriman sasis lagi ya teman-teman. Jadi ini sasisnya sasis bekas teman-teman. Saya masih belum tahu ini milik siapa. Kalau saya lihat sih ini adalah milik dari PO Sinar Jaya mungkin teman-teman ya, dengan kode-kode yang ada seperti 87DX, 58VX dan 55AC ini teman-teman. Jadi kalau saya lihat ini adalah sasis dari kiriman dari PO Sinar Jaya ya teman-teman. Nah, jadi ada tambahan sasis di bulan Desember ini, di penghujung tahun ini teman-teman, masuk 3 unit. Dan kita kembali lagi, kita akan bahas unit yang akan rilis ya. Di siang hari ini akan ada 2 unit ya teman-teman, yaitu dari PO NPM. Nah, seperti apa sih bis yang akan siap rilis ini? Kemarin sempat saya bahas di persiapan di hari Jumat kemarin ya teman-teman, dan akhirnya bis ini akan rilis di hari ini. Oke teman-teman, ikutin terus channel YouTube Garasi Bus Adi Putro sampai habis ya, agar kalian bisa mengetahui bis apa saja yang akan rilis dan keluar hari ini. Nah, ini teman-teman, di depan kita sudah ready ya 2 unit dengan bodi MHD Voyager double glass ya teman-teman. Jadi ini menggunakan sasis yaitu Mercy OH 1626 dengan transmisi otomatis ya teman-teman. Nah, 2 unit ini akan segera pulang ke garasi, yaitu di Padang Panjang Minangkabau teman-teman. Nah, kita akan sedikit bahas tentang liverynya ya teman-teman, karena ini berbeda dari yang lainnya. Karena kalau kita lihat dan sedikit informasi dari pemilik atau owner dari PO NPM ini mengatakan bahwa ini adalah unit Sultan Class yang limited edition ya teman-teman. Kenapa dibilang limited edition? Karena dari body livery-nya ini kembali ke livery tahun 90-an. Nah, jadi untuk warna eksteriornya, bodi yang digunakan masih dengan warna kebesaran yaitu warna putih, yang berbeda hanya di model livery-nya ya. Jadi ini kembali ke tahun 90-an dengan motif livery adanya gambar kotak, segitiga dan lingkaran ya teman-teman. Jadi yang berkode V86 ini
mengusung livery segitiga, lingkaran, dan persegi panjang dan kubus. Nah, ini kalau kita lihat sedang ada pembersihan di roda ban ya, bagian belakang kanan kiri agar lebih bersih. Nah, di unit yang kedua ini yaitu dengan nomor lambung V87 juga menggunakan livery yang hampir sama, yaitu dengan livery garis segitiga, kemudian dengan kombinasi warna merah, kuning, dan hijau ya sebagai sebagai warna kebesaran dari PO NPM ya. Nah, jadi cukup bagus sekali, kembali ke zaman dahulu. Semoga dengan adanya livery ini dapat mengenang kita di tahun 90-an ya. Nah, di depan kita ini juga lagi ada driver yang sedang melakukan pengecekan, dan yang berbeda dari lainnya yaitu ini teman-teman. Jadi untuk tangki cadangan ada di sisi kanan ya. Di sisi kanan di belakang roda depan terdapat tangki tambahan ya. Karena memang NPM memiliki jalur yang cukup panjang. Kemudian yang berfungsi hanya ada 2 bagasi ya, di sisi kanan, dan di sisi kirinya ada 3 bagasi ya. Dan kalau kita lihat dari eksteriornya di bagian samping untuk Voyagernya digunakan yaitu SDV 3 Plus ya. Jadi sama dengan yang dipasang oleh PO San, PO Gunung Harta. Nah, jadi peminatnya cukup banyak sekali. Dengan 2 unit yang akan pulang ini teman-teman. Dan kalau kita lihat dari logonya ini, PO NPM berdiri sejak tahun 1937 ya, di bulan November, tepatnya di tanggal 1. Nah, seperti apa sih teman-teman untuk bodi spek interiornya kita akan lihat ya, karena ini masih ada sedikit pembenahan yang masih harus dilakukan kebersihannya, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam bis milik PO NPM ya. Jadi ada 2 unit, saya masuk yang memang benar-benar sudah ready ya. Dan bis ini akan sebentar lagi akan keluar dari karuseri Adiputro. Nah, kita akan bahas sedikit di bagian depan. Kalau kita lihat ini dashboardnya sudah dibungkus dengan menggunakan kain MBTEK berwarna hitam ya. Dan kali ini sasis yang digunakan yaitu dengan tipe Mercy OH1626 dengan transmisi otomatis ya. Nah, jadi kelihatan di sini untuk transmisinya. Kemudian di bagian kemudi kalau kita lihat ini ada kursi yang memang khusus ya, yang dipesan dari pabrik Rimba Kencana ya. Biasanya ini disebut dengan bangku istri ya teman-teman, karena kalau kita lihat ini memang khusus untuk bagian bawahnya. Ini memang kayak ada pirnya ya, jadi nanti bisa naik turun menggunakan tombol ini. Nah, jadi cukup bagus sekali, dan untuk kainnya sama persis dengan bangku penumpangnya ya. Nah, di bagian kanan kalau kita lihat ini ada juga bangku kernet double ya, untuk bagian kernet teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, di bagian depan ini terpasang sekat full ya, menggunakan kaca yang sama persis kemarin dengan punya bintang Sempati Star. Jadi ini untuk sekatnya menggunakan kaca semua ya, yang biasanya menggunakan mika, ini menggunakan kaca. Dan untuk pintunya ini adalah menggunakan pintu swing bukaan keluar ya. Nah, kemudian di bagian atas juga terdapat door closer ya, yang bisa menahan untuk laju dari pintu ini agar tidak saat dibuka agar dapat kembali.
Sekarang kita masuk ke bagian dalam ya. Jadi bangku yang digunakan adalah dari pabrik bangku Rimba Kencana saat ini dengan model TCC 241 Jumbo ya. Jadi ini tipenya X-Fusion dengan armrest sisi gangway super eksekutif ya. Jadi cukup bagus sekali. Kemudian ada tambahan leg rest ya, dan adanya juga biasa di sini terdapat nomor bangku dan ada colokan USB di setiap bangkunya. Nah, dengan konfigurasi 2 kiri 2 kanan, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Jadi ini berjumlah 38 teman-teman bangkunya. Cukup nyaman sekali dengan ukuran bangku jumbo ya, tipenya X-Fusion buatan dari pabrik bangku Rimba Kencana. Nah, ini menggunakan kain bludru ya. Kemudian ada headrestnya, kemudian ada terpasang namanya NPM Group ya di bagian headrestnya ini, yang dikombinasi juga dengan menggunakan kain MBTEK berwarna orange. Jadi perpaduan warna bangku yang cukup bagus sekali, diimbangi dengan permainan lampu ornamen di bangkunya ya. Jadi cukup mewah sekali tampilannya, dan saat ini banyak sekali diminati oleh para pengusaha otobus, khususnya di divisi akap ya teman-teman. Nah, di bagian kiri ini terdapat fasilitas yang banyak sekali dipakai sekarang, yaitu adanya ruang smoking area. Kemudian di bagian belakang sendiri terdapat toilet ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke toilet, kita akan lihat ini pintunya, yaitu pintu bawah kaca. Kemudian adanya tambahan fasilitas di sini, yaitu ini kaca geser teman-teman, model Alcan yang rata. Jadi tampilan dari luar memang rata ya. Jadi cukup membantu kita sebagai penumpang, khususnya yang merokok, agar bisa merokok, udaranya bisa keluar dengan tidak mengganggu ya selama perjalanan. Dan ini adanya tempat untuk potong rokok teman-teman di sini. Nah, kita akan lihat seperti apa sih untuk toiletnya. Nah, ini untuk toiletnya. Nah, sekarang kita nyalakan. Ini toiletnya ya. Jadi standar dari karoseri Adiputro. Kemudian ada wastafel, ada bak airnya, dan ada klosetnya. Seperti itu. Oke teman-teman, tadi setelah kita melihat untuk smoking area dan untuk toiletnya yang berada di sisi kanan ya. Dan kalau kita lihat di depan ini ada TV yang berukuran 24 in yang berada di bagian belakang ya. Jadi TV-nya untuk satu unitnya ada tiga set ya. Jadi di bagian belakang dari sekat depan, dan satu berada di bagian belakang setelah inlet AC. Nah, kalau kita lihat interior yang digunakan ini interior berwarna abu-abu ya. Jadi semua berwarna abu-abu, ada tutupan ducting juga, dan rak ductingnya full sampai ke belakang ya. Nah, kalau kita lihat di bagian lantai juga sudah menggunakan lantai bermotif kayu sama dengan dindingnya ya. Jadi ini adalah karpet yang digunakan dari merek Exmark ya, asal Turki. Seperti itu. Dan di bagian depan terdapat dua TV kecil ya. Dua TV kecil ini, satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini TV yang digunakan ukurannya lebih kecil ya. Jadi sekitar ukuran 18 in atau sampai 19 in ya. Di bagian dan yang terakhir kita lihat teman-teman, ini adalah TV monitor untuk air purifier ya, yang sudah digabung dengan unit AC yang terpasang saat ini, yaitu dengan menggunakan AC LD9 dari Denso ya. Nah, bus ini memang diperuntukkan untuk yaitu divisi akap ya, yang akan mengantar
di daerah Sumatera. Saya masih belum tahu untuk rutenya kemana, cuman bus ini sudah disiapkan oleh Pak Angga ya selaku owner, dengan 2 tema kali ini kembali di era 90-an, yaitu dengan tema matematik dan gergaji ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sukses buat PO/NPM yang sudah setia kepada kepada karoseri Adiputro ya. Selama ini selalu mengirim sasis dan membuat karoseri di Adiputro. Oke teman-teman, terima kasih, senantiasa terdepan, dan ingat apapun sasisnya karoserinya Adiputro.